Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 174. Di lain tempat, Ririn yang bersiap akan pulang, telah mendapat kabar, jika esok hari, ada beberapa pegawai baru, yang akan kerja di tempat ini, yang sekantor pula dengannya. Pegawai itu, salah satunya, bernama Sirena Larazati, wanita yang kemarin sempat bicara dengannya. Ririn pun, di saat ini, dirinya belum mengetahui akan perihal tentang Kenshin, yang akan keluar negeri, melanjutkan sekolahnya. Beberapa menit pun terlewati. Setelah melalui perjalanan, Kenshin kini telah sampai di rumahnya sendiri. Segala perbekalan yang tadi pagi ia telah siapkan segera saja dimasukkan ke dalam mobil. Kenshin akan diantar oleh salah seorang yang bekerja di rumahnya. Namun, sebelum itu, ia telah berpesan pada Iwan, temannya, untuk sementara tinggal di sini dulu sampai lukanya benar-benar sembuh. Bahkan, Kenshin itu pun telah meminta Iwan agar dirinya setelah ini bisa kerja di sebuah perusahaan yang kini ada Rena dan Ririn. Di tempat itu, Iwan pun sudah memikirkannya, sudah mempertimbangkan, apalagi semenjak tadi malam ia telah mendapat cerita, mendapat sejumlah arahan bagaimana nanti selepas temannya tak ada di sini. Dikarenakan Iwan yang memang orangnya mandiri, hal seperti itu pun tak menjadi masalah. Iwan pun bersikeras berencana, jika sudah merasa baikan, akan kembali ke tempat kosnya. Meskipun Kenshin telah menawari dirinya sebuah tempat tinggal, namun Iwan tetap saja memilih seperti biasa. Di malam itu, di hari sebelumnya, percakapan pun berjalan hingga beberapa waktu. Dua orang teman saling bercerita dan mendengarkan hingga tak terasa segala yang dibicarakan menjadi begitu bermakna. Iwan pun mengerti akan Kenshin yang melanjutkan sekolahnya. Begitu pula Kenshin sendiri yang menyadari akan sikap Iwan yang selama ini memang begitu apa adanya. Akhirnya, di waktu ini, di sore ini, dua orang yang saling bersahabat itu akan berpisah. Waktu yang panjang sudah mereka lewati bersama, suka duka telah dijalani. Kini ada pertemuan, ada pula perpisahan. Kenshin sudah mulai naik mobil dengan diantar mamanya sampai ke depan. Ayahnya sendiri masih ada di perusahaan. Setelah mengucap salam dan berpamitan, mobil pun berjalan. Arah yang dilewati tak seperti biasanya. Saat itu, mobil yang dinaiki Kenshin melaju lewat pintu gerbang belakang. Di saat yang sama, Kaori telah hampir tiba di rumahnya Kenshin. Mobilnya sendiri masuk di kompleks perumahan itu lewat pintu utama di gerbang pintu depan. Jadinya, Kaori pun tertinggal oleh waktu, tak sempat bertemu Kenshin di rumahnya. Namun, ia belum tahu akan hal itu. Kaori pun melanjutkan melaju ke depan, berjalan ke tujuannya. Kenshin sendiri saat ini merasa ada hal yang kurang. Ia pun mencoba mengingatnya. Setelah dicari sambil dalam perjalanan itu, ternyata handphone lamanya tertinggal di rumah yang dalam kondisi tak menyala. Oleh sebab itulah, Kaori yang dari tadi tak bisa menghubungi mobil Kenshin pun semakin menjauh. Kaori akhirnya telah tiba. Tepat saat ini, ada di depan rumahnya Kenshin. Kaori pun keluar. Segera saja ia melangkah, menekan tanda bel merah yang ada di pintu pagar. Lalu keluarlah penjaga. Kaori pun bertanya tentang Kenshin. Di saat yang sama, mamanya Kenshin sendiri melihatnya. Lalu, segera saja menemui Kaori. Kaori pun menyapa, mengucap salam, dengan senyuman pula. Setelah menguraikan pertanyaan, akhirnya, Kaori mendapat kabar tentang Kenshin, yang baru saja berangkat, yang saat ini sedang menuju ke bandara. Kaori pun terkejut dibuatnya. Berita itu, mengapa tak ia dapatkan? Lalu, setelah mendapat nama tujuannya, Kaori segera saja pamit undur diri. Mobil pun berjalan. Perasaannya jadi tak enak lagi. Dirinya pun dalam perjalanan itu merasa galau dan cemas.
Dengan tergesa-gesa sekali, Kauri segera menuju ke bandara yang dimaksud. Meskipun ini dirasa sudah terlambat sekali, Kauri tetap saja melanjutkan perjalanannya itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.